مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma jamaah pengajian Jumat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kitab Mukhtarul Ahadits. Kita akan mulai dengan hadis nomor 1115. Sekali lagi hadis nomor 1115. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mani betulia pasabara, barang siapa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu musibah, kemudian dari musibah itu pasabara, dia bersabar, wa u'tiya pasyakara, dan barang siapa yang diberikan oleh Allah sesuatu dari nikmatnya, pasyakara, kemudian dia bersyukur, wa zulima faghafara, dan barang siapa yang dizolimi oleh manusia, faghafara, kemudian dia memaafkan atas apa yang telah diperbuat manusia atau orang lain kepadanya, wa zalama fastaghfara, atau dia berbuat kezoliman kepada orang lain, kemudian dari perbuatan zalim itu dia memohon ampun atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka mereka itulah orang-orang yang aman, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadinya dari hadis ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa orang-orang yang memiliki rasa aman di atas dunia ini dan orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersabar. Karena tidak ada hal yang paling utama ketika kita ditimpakan musibah selain kita bersabar. Karena bersabar ini merupakan hal yang paling utama yang mendatangkan pahala yang luar biasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala bagi orang-orang yang sabar ketika ditimpakan musibah bighairi hisab, dengan tanpa bisa dihitung jumlahnya. Nah, ini kelebihan dari kita memiliki namanya sifat sabar. Di samping itu juga sabar itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang tidak kita ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Pasbir, bersabarlah oleh kalian. Inna fis sabri, sesungguhnya dalam kesabaran itu, ala ma la takruhu khairan katsira, atas sesuatu yang engkau benci, atas sesuatu yang tidak engkau sukai, khairan katsira, terdapat kebaikan yang sangat banyak." Nah, ini yang kedua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan kita bersabar. Kemudian
nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka wajib kita syukuri, karena lewat syukur inilah Allah akan menambah nikmat kita. Yang ketiga, tanda kita aman di atas dunia ini dan kita memperoleh petunjuk, yaitu ketika kita dizolimi oleh manusia, kemudian kita memiliki kesempatan untuk melakukan balasan atau balas dendam, maka di sanalah Allah melapangkan hati kita dengan kita memaafkan. Jadi wal afi bainan nas, memaafkan di antara sesama manusia atas perbuatan zalim yang dilakukan kepada kita, itu lebih baik daripada kita membalas dengan perbuatan yang sama. Selanjutnya begitu pula kita berbuat zalim kepada orang lain, kemudian dari perbuatan zalim itu kita merasa bersalah, kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 4 tanda, inilah tanda-tanda orang yang aman di atas dunia dan memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ditimpa musibah bersabar, diberikan rezeki bersyukur, dizolimi memaafkan, dan yang terakhir dia menzolimi orang lain, maka dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sekali lagi tanda-tanda orang yang memperoleh keamanan, ketentraman, kenyamanan di atas dunia. Selain itu pula mereka inilah orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Baihaqi an Sakhirah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Sakhirah. Selanjutnya hadis nomor 1116. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mani betuliya bil qada'i bainal muslimina," barang siapa yang diberikan amanah bil qada'i, untuk menjadi seorang qadi, untuk menjadi seorang hakim, untuk menjadi seorang pemutus dari sebuah perkara, bainal muslimina, di antara orang-orang muslim, falyu'dil bainahum, maka hendaklah hakim yang dijadikan pemutus perkara di antara orang-orang muslim ini berlaku adil, bainahum, di antara orang-orang muslim, fi lahzihi, di dalam keputusannya, wa isyaratihi, dan di dalam isyarat-isyarat yang diberikan kepada orang yang diberikan putusan itu, wa maq'adihi wa majlisihi, dan di dalam tempat duduknya di dalam sebuah majelis. Jadi orang-orang yang diberikan amanah untuk menjadi seorang hakim, hakim ini maknanya yaitu orang yang bijaksana. Ketika dia memutus sebuah perkara, maka orang itu tidak melihat siapa yang diberikan hukuman dari sebuah keputusan yang ia tetapkan. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada mereka-mereka ini, falyadil, hendaklah kalian berlaku adil tanpa harus melihat siapa orang itu. Perlakukanlah orang itu secara adil, baik itu dalam mengambil sebuah keputusan atau penetapan sebuah hukum. Kemudian perlakukanlah orang-orang di antara orang-orang muslim itu dalam memberikan isyarat, baik itu dalam ucapan ataupun perbuatan hakim itu. Jangan mentang-mentang kita mengenal orang itu, atau jangan orang itu memiliki kekuasaan atau harta maka kita perlakukan berbeda dengan orang-orang yang tidak memilikinya. Nah, begitu pula perlakukanlah orang-orang itu di dalam sebuah majelisnya, yaitu dalam majelis
perkara itu dan tempatnya itu secara adil. Nah, inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran juga Allah berpesan kepada mereka yang diberikan amanah untuk mengambil sebuah keputusan hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza hakamtum," apabila kalian berhukum, fa'dilu bainan nas, hendaklah kalian berlaku adil di antara manusia. Nah, ini pesan dari Al-Quran. Wa iza hakamtum bainan nas, apabila kalian memberikan suatu keputusan hukum, bainan nas, di antara manusia-manusia. Nah, hendaklah kita berlaku adil tanpa melihat orang itu seperti apa. Menjadi seorang hakim itu atau menjadi seorang pemutus perkara itu sangat berat sekali. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, 2 hakim memiliki tempat di dalam neraka dan 1 hakim memiliki tempat di dalam surga. Nah, ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Al-qudatu salasatun, hakim itu terbagi menjadi 3 bagian. Qadiyani finnar, 2 hakim itu berada di dalam neraka. Wa qadin fil jannah, dan 1 hakim berada di dalam surga. Rajulun qada bi ghairi haqqin, seseorang yang memutus perkara dengan tanpa melihat kebenaran. Fa'alima, tapi sebenarnya dia mengetahui kebenaran itu, tapi dia kesampingkan kebenaran itu. Zaka fa zaka finnar, maka hakim-hakim seperti itu tempatnya di dalam neraka. Dia ketahui bahwa itu benar, tapi dia kesampingkan kebenaran itu, mungkin karena ada hal lain yang menyebabkan dia mengambil keputusan tanpa melihat kebenaran, maka hakim itu yang pertama tempatnya di dalam neraka. Yang kedua, waqadin la ya'lamu, hakim yang tidak mengetahui, fa ahlaka hukukan nas, kemudian karena dia tidak mengetahui kebenaran sehingga dia menghilangkan atau membinasakan hak-hak manusia, fahuwa finnar, maka hakim yang kedua ini letaknya di dalam neraka. Kemudian yang ketiga, waqadin qada bil haqqi, hakim yang memutus perkara dengan melihat kebenaran, fazalika fil jannah, maka hakim yang seperti itu letaknya di dalam surga. Jadi sekali lagi, hakim atau orang yang memutus perkara menurut baginda Rasulullah SAW itu terbagi menjadi 3. Ketika dia memutus perkara, ada hakim yang pertama, dia mengetahui kebenaran itu, kemudian ketika memutus perkara tanpa melihat kebenaran itu, maka hakim ini berada di dalam neraka. Yang kedua, ada hakim yang tidak mengetahui apa-apa, kemudian dia memutus perkara. Nah, sama juga, fazalika fil finnar, maka hakim yang kedua ini letaknya di dalam neraka. Dan yang ketiga, ada hakim yang memutus sebuah perkara, melihat kebenaran-kebenaran ada di dalam perkara itu, kemudian dia memutusnya, maka hakim itu berada di dalam surga. Jadi kita yang dipilih menjadi seorang hakim atau pemutus perkara ini sangat berat. 1 kakinya berada di dalam surga, 1 kakinya berada di dalam neraka. Jadi hakim bukan hanya berada di tempat-tempat yang resmi di pengadilan. Kita juga seandainya diminta
suatu pendapat tentang suatu perkara yang terjadi di dalam masyarakat kita, kemudian kita memutuskan perkara itu tanpa ilmu, maka kita juga disebut sebagai hakim yang memutus tanpa perkara itu tanpa ilmu. Nah, ini kita harus berhati-hati. Sehingga Imam Syafi'i ketika ditanya oleh sahabat dari 30 pertanyaan atau 40 pertanyaan sahabatnya, Imam Syafi'i hanya menjawab kurang dari 10. Mengapa? Karena sesuatu yang tidak ia ketahui itu tidak berani dia untuk menjawab. Nah, ini hati-hati kita ketika kita memutus atau ditanya tentang sebuah hukum dalam masyarakat kita. Kita harus mencari dulu dalil-dalilnya di dalam Al-Quran seperti apa, kemudian dalil dalam hadis itu bunyinya seperti apa. Di samping itu juga kita harus berpegang kepada pendapat ulama yang merinci Al-Quran dan hadis, atau menafsirkan Al-Quran dan hadis seandainya terjadi suatu perkara. Nah, inilah beratnya kita menjadi seorang hakim ketika kita memutus sebuah perkara. Rawahul Ad-Daraqani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqani. Selanjutnya hadis nomor 1117. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata ilaikum ma'rufa." Barang siapa yang mendatangi kalian ma'rufan, kemudian orang yang mendatangi kita itu mendatangi kita dengan hal-hal yang baik, faka fi'uhu, maka berikanlah orang yang mendatangi kita dengan kebaikan itu imbalan. Jadi siapa-siapa yang datang kepada kita kemudian dia membawa berita yang baik atau membawa hal-hal yang baik, baik untuk kita atau untuk orang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita nasihat, fakafi'uhu, maka berikanlah mereka imbalan atau balasan. Fa illam tajidu, maka jikalau kalian tidak memiliki imbalan atau balasan dari orang yang telah mendatangkan kebaikan bagi diri kita, fada'ulah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita nasihat, fada'ulah, doakanlah baginya. Jadi jikalau kita tidak memiliki materi untuk membalas apa yang diberikan atau apa yang dibawa oleh orang kepada kita berupa kebaikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, fada'ulah, doakan mereka. Di dalam hadis yang lain, selain kita mendoakan mereka yang mendatangkan kebaikan, puji mereka. Sehingga kita sering mendengar ada istilah yang sudah maklum bagi kita, ada istilah yang menyebutkan, yaitu istilah jazakumullah bi khairan katsira. Ini ada disebutkan dalam sebuah hadis. Seandainya ada suatu kebaikan datang kepada kita, kemudian kita memuji orang itu, nah, pujian kata Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, hendaklah kita mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas bagi kalian khairan katsira, dengan kebaikan yang banyak. Itu jikalau kita memuji dia. Jikalau kita mendoakan, lain lagi. Doakanlah orang yang memberikan kebaikan kepada kita dengan doa yang sekiranya sama dengan kebaikan yang didatangkan kepada kita. Nah, inilah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau ada orang yang datang kepada kita memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Jadi dalam hadis itu banyak sekali, bahkan para ulama
memodifikasi istilahnya, memberikan kata-kata yang selain daripada kata jazakumullah khairan katsira. Ada juga kita temukan dalam kitab-kitab itu disebutkan oleh para ulama jazakumullah bi ahsanil jaza, selain daripada jazakumullah khairan katsira, yang maknanya hampir sama. Jazakumullah khairan katsira, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak. Begitu pula jazakumullah bi ahsanil jaza, semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Nah, ini ucapan jikalau kita memuji orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Nah, jadi yang pertama kita puji dulu atau kita balas dia dengan pujian. Yang kedua, jikalau kita tidak mampu maka doakanlah. Tentunya doanya yaitu berupa kebaikan yang akan kembali pula kepada orang yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Rawahu Tabrani anil Hakim bin Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dari Hakim bin Amir, bukan Umar, Amir. Selanjutnya hadis nomor 1118. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ittaba'a kitab Allah, barang siapa yang menjadikan kitab Allah yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, hadahu minad dalalati, maka Allah akan berikan petunjuk bagi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup itu, minad dalalati, daripada dolalah, daripada kesesatan. Jadi Al-Quran yang kita baca setiap hari adalah pedoman hidup kita. Selain daripada pedoman hidup kita, Al-Quran ini pula merupakan pedoman kita dalam berhukum, dalam kita memutuskan sebuah perkara. Kita yang menjadikan Al-Quran ini imam, maka Allah akan berikan kita petunjuk dari segala kesesatan-kesesatan yang ada di atas dunia ini. Begitu pula selain daripada Al-Quran, kita jadikan hadis Rasulullah SAW sebagai petunjuk pula, maka kita memperoleh jalan dari terhindar berupa namanya kesesatan. Jadi jangan pernah kita melepaskan masadirut tasrih kita, sumber-sumber rujukan kita di dalam hidup ini, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena inilah merupakan petunjuk kita, pedoman hidup kita ketika kita berada atau berjalan di atas dunia ini. Wa waqahu su'al hisab yaumal qiyamah, orang-orang yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk dalam hidup, maka kelak mereka akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Su'al hisab, dari buruknya hisab kita, dari buruknya perhitungan kita, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, ini pentingnya namanya kita jangan melepas hidup kita ini dari Al-Quran maupun hadis, karena yang dua ini merupakan petunjuk dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, aku tinggalkan dua wasiat, yang mana barang siapa yang berpegang kepada dua wasiat ini, maka mereka akan memperoleh keamanan di atas dunia, yaitu Al-Quran dan hadis. Kitabullah wa sunnati, katanya dalam hadis itu, yaitu kitab Allah
Al-Quran dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadisnya. Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini merupakan petunjuk nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita menjalankan kehidupan ini. Nah, Rawahu Tabrani an Ibn Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Selanjutnya hadis nomor 1119. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittaqallaha asa qawiyan wa sara fi biladihi aminan." Man ittaqallah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, sabda Rasulullah, asya qawiyan, maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu asya qawiyan, mereka itu akan hidup di atas dunia ini dengan penuh kekuatan. Jadi tidak ada pertolongan yang kita harapkan ketika kita hidup di atas dunia ini selain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertolongan Allah itu datang bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Wasara fi biladina aminan, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu mereka akan berjalan fi biladihi aminan, di atas negerinya, di atas tempat dia tinggal ini aminan, yaitu dalam keadaan aman. Nah, inilah pentingnya kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah bagi orang yang bertakwa itu sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Allah akan bukakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian bagi orang-orang yang bertakwa pula Allah cukupkan segala kehidupannya di atas dunia ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja fa huwa hasbuh. Nah, ini di antara kelebihan atau keutamaan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama pula menjelaskan takwa itu terdiri dari 4 huruf, kata ulama. Ada ta, qaf, waw, ya. Ta itu artinya tawadu. Jadi orang-orang yang bertakwa itu harus memiliki sifat tawadu. Qaf itu artinya qanaah, merasa cukup. Kemudian wawunya adalah wara, sama, yaitu kita merasa cukup atas apa yang kita miliki. Nah, dan yang terakhir itu ya, yaitu yakin. Ya di sini maknanya yakin. Jadi takwa terdiri dari 4 huruf, yaitu ta, qaf, waw, ya. Kemudian ulama merincikan makna-makna dari setiap huruf ini, yaitu ta itu artinya tawadu, qaf itu artinya qanaah, waw itu maknanya wara, dan ya itu maknanya adalah yakin. Nah, inilah sifat dari orang-orang yang bertakwa. Rawahu Abu Naim an Ali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Naim dari Ali. Selanjutnya hadis nomor 1120. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ajrallahu ala yadayhi farajan li muslimin." Barang siapa yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, ala yadayhi, di atas kedua tangannya ini, farajan li muslimin, untuk membantu orang-orang muslim, farajallahu anhu, maka janji Allah melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farajallahu anhu,
Allah juga akan membantu baginya kurabad dunya wal akhirah, dari setiap kesusahan, kesulitan di atas dunia dan kesulitan atau kesusahan kelak di akhirat. Jadi ini kelebihan dari kita memiliki sifat membantu sesama orang-orang muslim. Nabi menjelaskan, barang siapa yang membantu orang muslim dari setiap kesulitan-kesulitan, kemudian orang muslim itu juga memiliki kemampuan untuk membantu orang muslim yang lain, janji Allah, maka Allah pula akan membantunya di atas dunia, begitu pula Allah akan membantunya kelak di akhirat. Jadi ini pentingnya kita memiliki sifat tolong menolong, bantu membantu di antara sesama manusia. Kita membantu manusia satu hal, bisa jadi nanti Allah akan membantu kita dalam banyak hal. Selain itu juga Allah akan janjikan kita melalui lisan baginda Rasulullah SAW ini, selain kita dibantu di atas dunia, kita juga dibantu kelak di akhirat. Ini yang lebih penting. Di akhirat inilah yang kita perlu pertolongan, yang kita perlu bantuan, yang mana tidak ada pertolongan, bantuan selain daripada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di atas dunia mungkin kita bisa dibantu dengan orang lain, tapi kelak di akhirat tidak ada pertolongan selain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda yang hubungannya dengan saling tolong menolong sesama umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, siapa-siapa yang menyelesaikan kesulitan orang-orang beriman di atas dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, maka kelak Allah juga akan memberikan pertolongan dari segala kesulitan-kesulitan yang ia alami pada hari kiamat kelak. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang mempermudah atas kesulitan-kesulitan orang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah juga akan mempermudah segala urusannya di atas dunia dan akhirat. Nah, inilah kelebihan kita daripada kita membantu antara orang-orang beriman dalam meringankan segala kesulitan atau segala kesusahan yang ia miliki. Rawahul Khatib an Hasan bin Ali, hadis ini diriwayatkan oleh Khatib dari Hasan bin Ali. Kemudian hadis yang terakhir, hadis nomor 1121. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ijtanaba arba'an, barang siapa yang menghindari 4 perkara, dakhalal jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Apa 4 perkara itu yang harus kita hindari? Yang pertama, ad-dima'u, hindarilah namanya pertumpahan darah, hindarilah namanya kita saling bunuh-membunuh. Yang kedua, wal amwal, hindarilah namanya kita memakan harta yang haram. Yang ketiga, wal furuj, hindarilah namanya kita melakukan hal-hal yang haram melalui kemaluan-kemaluan kita. Dan yang keempat, wal ashrabah, hindarilah namanya kita meminum minuman keras. Nah, ini 4 hal yang harus kita hindari jikalau kita
ingin masuk ke dalam surganya Allah. Yang pertama, hindari namanya pembunuhan, karena membunuh ini merupakan dosa besar. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasibu bihil abdu as-shalah. Amal pertama yang dihisab pada hari kiamat yaitu amal kebaikan, yaitu sholat kita. Nah, wa awwalu ma yuqda bainan nas bid-dima, dan amal keburukan yang pertama kali juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ad-dima, yang namanya kita menumpahkan darah sesama muslim. Nah, yang kedua, hindari namanya memakan harta haram. Di dalam sebuah makalah, penyebab kita keras, kemudian pikiran-pikiran kita tidak bisa menerima nasihat-nasihat agama itu, yaitu kebanyakan kita memakan makanan yang haram. Di dalam sebuah makalah disebutkan, man taraka dzunuba raqqa qalbahu, barang siapa meninggalkan dosa maka hatinya lembut. Wa man tarakal haram, dan barang siapa yang meninggalkan makanan-makanan yang haram, wa akalal halal, dan memakan makanan yang halal, raqqa saffa fikruhu, maka pikirannya itu akan menjadi jernih. Nah, ini resep dari ulama dalam sebuah makalahnya. Jikalau kita ingin belajar dan jikalau kita ingin menghafal perkara-perkara agama, hindari banyak memakan makanan yang haram. Karena makan makanan yang haram inilah menyebabkan pikiran kita ini buntu, tidak memiliki jalan. Sebagaimana perkataan ulama, wa man tarakal haram wa akalal halal, barang siapa yang menghindari makanan yang haram dan memakan makanan yang halal, safat fikruhu, jernihlah pikirannya. Ya, jernih pikiran kita. Nah, ini efek jikalau kita memakan makanan yang haram. Kemudian wal furuj, hati-hati kita menahan namanya kemaluan kita. Karena kita sebagai seorang laki-laki, sumber dosa kita ini adalah dua, yaitu mata dan kemaluan. Kalau wanita sumber dosanya adalah lisannya atau mulutnya, tapi kita laki-laki sumber dosa kita adalah mata dan kemaluan. Ini yang hendak kita jaga. Dan yang ketiga, dan yang keempat, yaitu yang terakhir, wal asyrabah, hindari meminum namanya minuman keras atau minuman yang diharamkan oleh agama. Rawahu Al-Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Nah, jamaah pengajian Jumat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis telah kita baca, kemudian telah kita bahas pada pertemuan kita Jumat pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pengajian kitab Mukhtarul Ahadis pada Jumat subuh yang akan datang. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqata wa quli alaika wa husnuz zanni bika wa amnun alaina bi kulli ma ikaribuna ilaik maqrunan bi afdarin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin minal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.